Melihat hal ini, para spiritualis dunia dari Istana Suci Tujuh Alam juga tampak bingung. Terutama para master roh elit di inti lapisan bawah, merekalah yang paling panik. Lagi pula, mereka tahu dalam hati mereka bahwa mereka memang menggunakan formasi itu untuk mengendalikan artefak suci sekte penjara. Namun, mereka tidak menyangka bahwa benda suci itu akan berkomunikasi secara diam-diam dengan para junior dari sekte penjara. Bukankah itu akan membongkar rahasia kita? Jika memang benar-benar terungkap, ini pasti akan menjadi pertempuran besar. Namun, di dalam Istana Suci Tujuh Alam, ada satu orang yang ekspresinya tetap tidak berubah. Itulah pewarna surgawi dari alam tersebut. Kegilaan. Jika aku ingin mengambil tindakan terhadap sekte penjara kalian, mengapa harus bersusah payah seperti ini? Batasan surga diwarnai dengan Dao. Sekte kami telah menggunakan berbagai metode untuk membangkitkan benda-benda suci. Tapi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kaulah yang mengaktifkan formasi itu. Apa kau tidak tahu apa yang terjadi? Bailey bertanya dalam kehampaan. Memang benar, seseorang mengendalikan artefak suci sekte penjara kalian, dan bahkan menggunakan kekuatannya untuk menyihir junior kalian dan memaksa mereka mengucapkan kata-kata yang menjebakku. Namun, bukan Istana Suci Tujuh Alam milikku yang melakukan ini. Batasan surga diwarnai dengan Dao. Sungguh lelucon. Di sini, selain sekte penjara saya, ada orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam Anda. Apakah maksudmu seseorang dari sekte penjaraku sedang mengendalikan formasi ini? Chang Li berkata dengan sinis. Kau benar, itu memang seseorang dari sekte penjaramu. Saat Jie Tianran berbicara, dia melambaikan lengan kanannya, dan kompas di tangannya terangkat ke udara. Seketika itu juga, seberkas cahaya melesat keluar dari kompas dan mendarat di susunan pengamatan. Sinar cahaya itu bergerak dan akhirnya tertuju pada Chu Feng dan yang lainnya yang terjebak oleh cahaya merah gelap. Namun, berkas cahaya itu bukan sekadar sesuatu yang menyelimuti susunan pengamatan. Berkas cahaya itu sebenarnya melewati susunan pengamatan dan memasuki medan bintang abadi. Dari sudut pandang Chu Feng dan yang lainnya, seberkas cahaya turun dari langit berbintang yang tinggi, menyelimuti Chu Feng dan yang lainnya. Apa itu? Testis yang sebelumnya rileks tiba-tiba berdiri tegak. Intuisi mengatakan kepadanya bahwa ini bukanlah hal yang baik. Pada saat ini, ekspresi Chu Feng juga sedikit berubah, tetapi dia tidak terlalu panik. Sebaliknya, dia menghela napas. Aku meremehkan Jie Tianran, si bajingan tua itu. Di dalam ruang susunan, Chang Li tidak mengerti maksud Jie Tianran, dan terus bertanya, apa maksudmu dengan ini? Mereka yang berusaha menguasai relik suci termasuk di antara orang-orang ini. Jie Tianran berbicara lagi, suaranya bergema di seluruh dunia spasial. Suaranya terdengar jelas di seluruh Immortal Starfield. Saat suaranya bergema, jimat-jimat yang tergantung di atas langit perbatasan jatuh satu demi satu ke dalam kompas, memancarkan berkas cahaya. Ini akan menggandakan kekuatan kompas. Akibatnya, berkas cahaya yang menyelimuti Chu Feng dan yang lainnya mulai menyempit dengan cepat. Pada akhirnya, fokus menyempit hanya pada satu orang. Orang ini adalah Chu Feng. Feng Chu. Tatapan tajamnya berubah. Jie Tianran tertawa dingin. Semuanya, perhatikan baik-baik. Inilah orang yang mencoba mengendalikan artefak suci sekte penjara kalian. Apakah kau masih akan menuduh Istana Suci Tujuh Alamku secara palsu? Tanya Jie Tianran. Berhenti bicara omong kosong. Kau pikir kau bisa menjebak seseorang dari sekte penjaraku dengan membuat formasi? Chang Li tidak mempercayai kata-kata Jie Tianran. Terlebih lagi, yang dirugikan adalah Feng Chu, seorang talenta menjanjikan yang selama ini ia incar. Bahkan Bailey Sukong pun memandang dengan curiga. Lagi pula, kata-kata Chang Li masuk akal. Sekalipun Jie Tianran menggunakan metode seperti itu, siapa yang bisa memastikan apakah yang dia katakan itu benar atau salah? Apakah dia benar-benar berhasil mengidentifikasi orang yang mengendalikan formasi tersebut, atau dia hanya mencari seseorang untuk menjebaknya? Saat ini, tidak mungkin untuk membedakannya. Metode saya tidak memberi ruang untuk argumen sesat Anda. Berikan aku sikap dingin.
Teknik pewarna surgawi berubah lagi, dan beberapa jimat lagi terbang keluar dan memasuki kompas. Pada saat itu, cahaya dari kompas berubah, dan sejumlah besar rune, seperti sekumpulan ikan, turun dari langit mengikuti pancaran cahaya tersebut. Air terus menetes ke Chu Feng. Pada saat ini, ruang di sekitar Chu Feng mengalami distorsi. Bahkan topi dan jubah bambu sekte penjara, yang memiliki efek menyembunyikan yang kuat, mulai menjadi transparan. Chu Feng, apa ini? Telur bertanya. Metode Jie Tianran sungguh luar biasa. Lanjutkan, metode ini tidak hanya dapat mengabaikan pakaianku dan menembus penyamaranku, tetapi juga memutus hubunganku dengan benda suci itu. Sepertinya masalah ini tidak bisa lagi dirahasiakan. Menyadari bahwa penyamarannya akan terbongkar, Chu Feng berhenti berpura-pura dan berdiri. Daripada menunggu formasi itu mengubah pakaian mereka menjadi sesuatu yang transparan, membuat mereka benar-benar telanjang dan terekspos kepada semua orang. Lebih baik menjaga penampilan yang bermartabat. Jadi, Chu Feng berhenti berpura-pura. Jie Tianran, mengapa repot-repot dengan semua ini? Setelah mengatakan itu, Chu Feng mengibaskan lengan bajunya dan melemparkan topi bambu yang ada di kepalanya. Pada saat ini, itu bukan lagi wajah yang disamarkan, tetapi wajah aslinya telah terungkap. Chu Feng. Setelah melihat wajah Chu Feng, bukan hanya Chen Hui, tetapi juga Chang Li, Jimo Qianzu, Bai Li Sukong, dan anggota sekte penjara lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Bahkan Jie Tianran yang biasanya tenang tiba-tiba berdiri, wajahnya yang tadinya tenang kini dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Karena dia tidak menyangka bahwa orang itu adalah Chu Feng. Feng Chu. Chu Feng. Jadi, setelah sekian lama, dia adalah Chu Feng. Perasaan Chang Li sangat rumit. Chen Hui juga memiliki perasaan campur aduk. Saya kira itu adalah seorang jenius luar biasa yang muncul di sekte penjaranya, tetapi ternyata itu adalah Chu Feng. Namun, dia tidak bisa berbicara dengan Chu Feng. Pada titik ini, dia harus memutuskan hubungan dengan Chu Feng, jika tidak, bukan hanya dia, tetapi seluruh sekte kuno miliknya akan ikut terlibat. Namun pada saat itu, sebuah transmisi suara rahasia sampai ke telinga Chen Hui. Saudara Chen Hui, sekarang setelah aku, Chu Feng, bergabung dengan sekte kunomu, apakah sekte kunomu masih berani menerimaku? Chu Feng menatap Chen Hui sambil tersenyum. Chu Feng, aku memperlakukanmu seperti saudara, dan kau berani mempermainkanku. Apakah kau mencoba menyeretku jatuh bersamamu sekarang? Chen Hui menjawab secara rahasia. Saudara laki-laki, ketika kau memasuki rumah besar untuk persidangan, apakah kau benar-benar menganggapku sebagai saudara, atau kau hanya ingin melihatku? Chu Feng menjawab secara rahasia. Memang Song Yun yang menyebut namamu. Aku ingin melihat seperti apa kekasihnya, tapi setelah melihatmu. Baiklah, mari kita lupakan masa lalu. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Apakah yang dikatakan Jie Tianran itu benar atau salah? Apakah reaksi negatif dari artefak suci itu benar-benar berhubungan denganmu? Kau ingin mencuri artefak suci sekte penjaraku? Chen Hui bertanya secara rahasia. Jika aku mencoba merebut artefak suci sekte penjara kalian, apa yang akan kalian lakukan? Tanya Chu Feng. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan persahabatan. Tatapan Chen Hui ke arah Chu Feng berubah dingin. Dia memaksakan diri untuk berdiri, menahan rasa sakit. Chu Feng bahkan bisa merasakan niat membunuh yang terpancar dari tubuh Chen Hui. Hore! Namun, tepat saat Chen Hui hendak berdiri, ia kembali ambruk ke tanah dengan bunyi gedebuk keras. Saat ini, kau tidak punya kekuatan untuk menghentikanku. Chu Feng tersenyum tipis. Bagaimanapun, ini adalah soal meminjam kekuatan dari benda suci, apalagi dalam kisaran ini, apalagi Chen Hui. Bahkan para dewa dan ahli tingkat naga pun hanya bisa ditaklukkan oleh Chu Feng. Saat Chu Feng dan Chen Hui sedang berbicara, para anggota sekte penjara, yang mulai pulih dari keterkejutan dan keheranan awal mereka. Mereka telah menghunus senjata dan mengepung Chu Feng. Bahkan Istana Suci Tujuh Alam pun mengerahkan banyak ahli untuk keluar dari gerbang penghalang dan bergabung membentuk formasi penyegelan, menutup area tempat Chu Feng berada.
Lagi pula, mari kita kesampingkan dulu sekte penjara. Istana Suci Tujuh Alam juga tanpa henti mengejar Chu Feng. Namun Jie Tianran menatap susunan pengamatan itu dan tetap diam untuk waktu yang lama. Entah itu reaksi keras dari benda suci atau pertanyaan dari sekte penjara, hatinya tetap tenang dan tidak terganggu. Selalu menyusun strategi dan merencanakan ke depan. Namun, ketika melihat wajah Chu Feng, emosinya seolah tak terkendali. Hatinya bergejolak, dan amarah meluap di seluruh tubuhnya. Terutama mengingat bahwa warisan sekte alam bela diri leluhur telah direbut oleh Chu Feng beberapa waktu lalu. Dia sangat marah sampai ingin menggertakkan giginya. Namun, pada saat itu, Chu Feng mendongak ke langit dan pandangannya tertuju ke arah Jie Tianran berada. Jie Tianran, apa yang kau lakukan? Apakah kau mencoba membunuh kakekmu setelah kau menyelesaikan tugasmu? Aku membantumu menyusup ke sekte penjara dan menguasai artefak sucinya, dan kau malah memunggungiku. Apakah kalian mencoba menyalahkan saya sepenuhnya? Dasar bajingan, kau benar-benar sampah. Chu Feng berteriak dengan marah.